pelaku spiritual. Kalau bagi orang Jawa itu mencari kesempurnaan dalam kebatinan untuk sampai bisa mencapai terjadi manunggaling kawula lan Gusti, yang berarti ada pengharapan dan iman perbuatan. Dalam titik ini, bagi pengikut Kristus sepertinya mempunyai kesamaan. Sudah terjadi iman pengharapan, yaitu untuk terjadinya persatuan di dalam Roh Kudus yang dijanjikan Yesus. Mirip, tapi ini jadi berbeda. Dan apa yang berbeda terjadi persatuan di dalam spiritual Jawa dan spirit kekristenan. Apabila persatuan di dalam spiritual Jawa, maka yang dipersatukan itu adalah kawula lan Gusti, yaitu bersatu di dalam sedulur papat, hendak bersatu pula dengan Gusti. Jikalau iman pengharapan umat Kristus hendak bersatu dengan Gusti adalah justru harus perang individual, yang dikatakan sebagai sedulur papat itu individualnya harus diperangi dan dikalahkan di dalam firman hidup sebagai pedang bermata dua. Sehingga yang hidup itu adalah manunggalnya di dalam firman, yaitu Yesus firman yang hidup di dalam kita. Manunggalnya Gusti, persatuan Roh Kudus di dalam kita. Firman itu yang hidup. Maka bagi kebatinan orang Jawa itu, segala sesuatu unsur itu mempunyai hidup. Mereka mempercayai hal ini. Seperti misalnya di dalam kawula itu ada kakang kawah, yaitu ketuban yang pecah lebih dulu sebagai pembuka jalan. Dan juga ada getih dan pusar. Itu sedulur mengikuti kehidupan, tapi kakang ketuban dan adik ari-ari pada waktu mati dalam kehidupan tiga bersama getih, pusar, dan tubuhnya ini mati, maka menyatu dengan ketubannya dan adik ari-ari itu, manunggaling kawula. Nah, mereka ini percaya segala sesuatu unsur itu ada kehidupan. Dalam titik ini yang mirip dengan kekristenan, bahwa kita itu ada tiga kehidupan di dalam individual kita, yaitu tubuh daging ini membawa tanda dosa, dan getih jiwa darah ini ada tabiatnya yang jahat. Maka setiap nafas kita ini, yaitu roh kita, ada ambisi, emosi, nafsu. Apa bisakah ini manusia manunggaling kawula lan Gusti? Apabila ada terjadi pewujudan atau nampak kelihatan pasti buruk rupa, menyeramkan kembaran kita ini dengan dosa, dengan tabiat jahat, disertai nafsu, ambisi, dan emosi. Nah, apakah layak berharap untuk bisa terjadi manunggaling kawula lan Gusti? Belum lagi ada tuntutan itu pasti kakang ketuban dan adik ari-ari, yaitu yang selama ini ditelantarkan, tidak diajak dan tidak diberi otoritas untuk ikut menentukan arti hidupnya itu. Jadi sepertinya manusia ini saenak udele dewe, yang disebut pula egois. Itu sifatnya, itu yang namanya individual, harus pula dikalahkan juga pada waktu kekristenan mencapai dalam titik kebatinan. Seperti orang Jawa, namun umat Kristus mempunyai jalan untuk menuju manunggaling dengan Gusti. Berjalan salib, mengalahkan dulu individualnya ini, jadi sampai harus rohnya saja yang menghadap elonya. Nah, ini mustahil. Bagi agama lain tidak mempunyai jalan. Baca di dalam Yohanes 14 ayat 6-7. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia." Lah, Yesus itu menyatakan dirinya bahwa dia itu juga adalah Bapa, yaitu Gusti. Kalau untuk mengenal dan sampai terjadi manunggalnya dengan Gusti, ya harus manunggal dulu dengan Yesus, firman hidup. Nah, ini bagi orang Kristen mempunyai jalan. Selama masih di bumi ini saja bisa terjadi manunggaling Gusti, yaitu ketika kita berjalan salib, maka saat itulah kita akan berbuah-buah roh. Dan buah roh inilah yang layak terjadi manunggaling Gusti. Baca di Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Maka tidak ada hukum yang menentang hal itu.
ketika kita berjalan salib akan menghasilkan buah-buah roh. Nah, ini tidak ada tuntutan lagi. Yang sudah ditebus dan yang sudah dijamin sampai kita bisa berbuah-buah roh. Itulah diri kita, sudah bukan sebagai kawula, sedulur 4 dan 5 pancerannya tadi itu. Tidak akan diperkenan manunggaling kawula lan Gusti. Maka Yesus sebagai jalannya saat itu pun sudah bertemu Bapa. Maka terjadilah persatuan buah-buah roh dan firman dan roh, maka sempurnalah arti hidup kekal terjadi. Bagi yang tidak menjadikan Yesus sebagai sulungnya, maka tidak mempunyai jaminan. Tidak ada yang menjamin tuntutan. Ketika nanti matinya, pasti akan tertuntut oleh kakang ketuban dan adi ari-ari, tuntutan getihnya, karena disia-siakan hidup mereka. Kalau mereka itu percaya segala sesuatu itu mempunyai arti kehidupannya, dan mereka hidup dengan saenak udelnya dewi, hanya dengan pusaran perut sendiri. Terlebih zaman sekarang orang Jawa sudah lupa lali dengan kebatinan Jawanya ini. Kakang ketuban dan adi ari-ari arti hidup mereka itu disia-siakan. Sehingga tidak menjadi mustahil hanya di dalam kekristenan, karena yang menjadi kakang sulung bukan ketuban kita, tapi Yesus dijadikan sulung. Dan kita ini hanya ngikutin jadi adi ari-ari saja, karena Yesus itu sebagai pemenang. Tuhan itu tahu tidak ada satupun di bumi ini yang menjadi pemenang dapat melawan dirinya sendiri. Maka Yesus harus turun menjadi ketuban dan getih sebagai air dan darah. Kakang sulung membuka jalan bagi kita ini supaya bisa manunggaling Gusti. Jadi harus mengikut Yesus, menyatu dengan Yesus untuk terbayar lunas getih, puser, egonya, tabiat jahatnya, dan nafsu ambisinya dikalahkan. Walau telah dipanggil dengan disertai kuasa mujizat menjadi nyata dalam 3 kriteria Abraham, Ishak, dan Yakub, itu kalah, sehingga tuntutan hidup udelnya sendiri itu yang kalau tuntutan di dalam dirinya itu yang terus diperhadapkan kepada Elohnya yang suci dan kudus, itu mana bisa manunggal dengan segala janji diberikan, tetap kalah. Yang hidup itu hanya kriteria satu, yaitu kuasa dan mujizatnya dinyatakan. Namun 3 orang ini pun kalah dengan udelnya sendiri, yaitu kawulo, ego manusianya. Kemudian di dalam Yesus membawa 3 roh. Ada 2 rohnya lebih dulu. Yang mulanya kita kenal itu, kita percaya ada kuasa dan mujizat Allah, dan kita percaya firman-Nya itu hidup. Itulah yang dijadikan berjalanlah salib. Maka terjadilah, yaitu janjinya Roh Kudus akan datang bagi yang mengalahkan individualnya ini tadi. Maka kalau Elohnya orang Kristen dinyatakan mempunyai 3 kriteria aja sudah menjadi geger. Bagi orang Jawa itu dirinya sendiri aja manunggaling sedulurnya 5. Nah, kalau manunggaling Allah hanya 3 saja dibuat geger dan dibuat ribut. Kehidupannya itu puluhan ribu jutaan saja, tidak heran. Segala sesuatu yang ada padanya itu semua hidup, sebab dia Allah yang hidup. Bahkan orang Jawa itu percaya kalau ada kesaktian, kentutnya Semar aja hidup, itu sebagai senjata sakti. Apalagi Eloi kita, segala sesuatunya hidup. Kalau kuasa mujizat yang hebat dan firman-Nya yang hidup mengalahkan individu, dan Roh Kudusnya yang mempunyai anugerah dan penghakiman, apa herannya? Sehingga dari kejawen orang Jawa itu kaya di dalam kebatinan, sudah siap manunggaling dengan Gusti. Namun pada saat dikenalkan kehidupan Elo Trinity, tidak bisa menerima, hanya bisa menerima Allahnya yang satu. Ya, bukan menjadi semakin kaya, kebatinan itu kok menjadi lebih miskin dari orang Kristen. Nah, harus mengalami persatuan dengan kuasa dan mujizat Eloi, dan harus mengalami persatuan dengan firman-Nya, perkataannya yang hidup itu, yang berarti berbuah-buah roh. Bahkan harus mengalami Spirit Roh Kudus itu hidup. Maka barulah terjadi kesempurnaan di dalam kebatinan itu. Berarti harus hidup di dalam Roh Kudus menjadi baitnya. Nah, ibaratnya itu handphone ya, harus mempunyai jaringan networknya. Untuk bisa menangkapnya, memahaminya, itu harus menjadi sinyal untuk menangkapnya. Nah, bagaimana kalau manusianya ini selalu bergerak pindah, kadang menjadi manusia lama dan kemudian menjadi manusia baru? Biar pet itu sinyalnya. Putus nyambung.
Oleh sebab itu, jalan salib itu mutlak harus mengalami kematian individualnya ini supaya terjadi berbuah-buah roh dan sampai mengalami kebangkitan manusia baru. Hanya Yesus yang bisa menjamin ketika datang tuntutan air dan darah, sudah lunas dibayarnya. Maka itulah kesaksian kita pun harus mengalami terlahir oleh air dan terlahir oleh darah, supaya kemudian terlahir oleh roh kebatinan yang sempurna, yang diartikan sebagai kebangkitan manusia baru. Andai pelaku kebatinan Jawa itu bertemu dengan Yesus, menerima Yesus sebagai sulungnya, memimpin jalan hidupnya, maka mereka itu pasti mengalami persatuan hidup oleh roh, manunggaling Gusti. Mari kita telusuri contohnya bagaimana proses ini melalui pengalaman saya pribadi. Saat-saat rawan menanti kebangkitan hidup oleh roh bisa terjadi, seperti pengalaman yang banyak dialami oleh orang-orang yang kebatinannya itu sudah tinggal memilih arti hidupnya, manunggaling bersama kawulonya itu atau manunggaling di dalam Roh Kudus. Seperti sudah pernah saya jadikan kesaksian dalam sharing yang lalu, ketika saya dicari oleh seorang yang bertaring seperti Dracula, saya menghadapinya. Ternyata itu adalah, kalau bahasa Jawa itu adalah kakang kawah, sedang mengadakan perhitungan tuntutan hidup individual di dalam kita. Nah, tentu saja bagi setiap orang itu bentuknya berbeda-beda. Tuntutan secara apa? Ada yang seperti terjadi kepahitan hidup, ada tuntutan merasa ketidakadilan hidup. Nah, itu ada suara dari dalam itu. Lalu hampir saja saya itu kalah, sudah terjatuh di tanah dan ditindih dengan giginya yang hampir menggigit leher saya. Ada suara, beri cermin. Tiba-tiba tangan saya sudah memegang cermin. Saya pantulkan ke wajahnya itu. Saya tendang pantatnya. Dia terpental dan dia ambles ke bumi. Tinggal 5 jari tangannya itu pelan-pelan ambles itu. Terdengar suaranya, sedih hatiku berpisah jauh darimu. Nah, waktu itu saya tidak ngerti karena sedang berjalan salib di proses penanggalan segala macam. Karena masuk dalam penderitaan di dalam Yesus, pasti diperlihatkan wujud aslinya manusia itu semua itu jelek, buruk rupa. Padahal saya ini seperti wujud kebaikan. Tapi pada waktu diperlihatkan seperti Dracula itu wujudnya manusia itu di hadapan Gusti Roh Kudus. Karena setiap kebaikan yang saya lakukan itu justru menutupi kebenaran, justru menjadi batu sandungan, tidak menjadi sarana untuk menyatakan kebenaran yang harus saya hadapi misalnya dengan gentle. Nah, ini di dalam spiritnya yang diperlihatkan kepada saya sebelum saya memahami tentang kehendak dan rencana roh, sebelum mengalami kebangkitan akal budi dan naluri ini. Kemudian contoh realita yang saya alami secara nyata ketika saya masih sekolah di bangku SMP. Karena orang itu tidak mengalahkan individualnya sehingga waktu mencapai puncak kebatinannya jadi tersesat. Nah, zaman itu kebanyakan mayoritas kita itu miskin, bertetangga dengan bule-bule cowok dan cewek yang keren dan elit di Surabaya itu. Seperti memilih ya, saya dan kakak saya dipilih untuk diundang les Inggris gratis yang ngajar bule, entah Rabu atau Selasa begitu. Terus beberapa kali kami datang, kemudian ditawari, lupa ya hari Minggu atau Sabtu, terjadi pertemuan katanya, kita beribadah bersama-sama. Ternyata dia bersaksi memperkenalkan tentang nabinya dia bernama Joseph Smith. Katanya nabinya bertemu Yesus secara langsung dan menerima mandat bahwa dia itu inkarnasinya dari Yesus, ditumpangi tangan dan kepenuhan oleh Yesus. Sehingga diartikan Joseph Smith terjadi manunggaling di dalam Yesus, inkarnasinya Yesus menurut pemahaman mereka. Nah, di kemudian hari baru saya mengetahui kalau dia itu ternyata Mormon, padahal kebatinannya sudah tinggi dan mengalami kejadian real dan nyata seperti yang terjadi dengan Rasul Paulus. Namun bedanya dengan Rasul Paulus hanya menjadi tubuh-tubuh Kristus. Yesus adalah yang sulung, namun Joseph Smith mencipta lagi agama baru. Dia yang menjadikan dirinya sebagai sulung, sebagai nabi dari Mormon, membuat Injilnya Mormon, buku yang baru di luar dari Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Apakah mampu menanggung dosa umat manusia, menjadi Mesias
dan apakah bisa mengalahkan sedulur papat dan limo individualnya yang dasarnya Yesus itu terang dan kasih. Kalau ketemu pasti dia itu menyatakan bahwa dialah jalan dan kebenaran bagi mereka yang mencari arti hidupnya itu kekal. Joseph Smith akhirnya tidak menjadikan manunggaling Yesus sebagai firman hidup di dalamnya. Justru agama yang dibangunnya itu membawa kembali umatnya itu kepada dosa. Tidak ada penebus dan Mesiasnya. Padahal dia sudah bertemu dengan Yesus. Jadi dia tidak mengalahkan individualnya itu, yaitu tubuh dagingnya yang membawa tanda dosa, getihnya jiwa darahnya itu yang membawa tabiat jahatnya, serta rohnya yang membawa ambisi, nafsu, dan segala kepuasannya, yang mengaku bahwa dia inkarnasi Yesus, membawa kitabnya sendiri. Sebagai umat Kristen yang menuntun untuk tidak terjadi tersesat dengan melalui Alkitab Perjanjian Lama dan Baru itu saja. Perjanjian Lama itu sebagai kitab kehidupan yang bisa menjadi contoh kegagalan manusia lama ketika hendak terjadi proses manunggaling kawula lan Gustinya, Allahnya, tapi mereka gagal. Tidak mengalahkan individual seperti Abraham, Ishak dan Yakub pun tidak mengalami manunggaling, sehingga Yesus turun sendiri menjadi perjanjian baru. Nah, dalam kitab perjanjian baru itu untuk memandu jalan kita menuju kepada arti hidup yang benar, terang yang benar dan kekal. Itu di dalam isi kitab perjanjian baru, teladan Kristus dan para rasul. Maka yang ketiga, tidak boleh seperti Mormon dan agama lain mencipta kitabnya sendiri. Itu membawa balik kepada kehidupan kegagalan manusia yang lama. Siapakah yang bisa mengalahkan sedulurnya itu, yang mempunyai tuntutan arti hidup sulung yang membuka jalan, dan Ari-Ari kembarannya, karena pasti sudah disia-siakan. Jika harus melawan individualnya itu, siapa yang bisa menang? Nah, hanya Yesus, dia turun sendiri sebagai firman hidup, menanggung semuanya itu. Sebab itu Yesus pada waktu mati pun sampai dari lambungnya mengeluarkan air, dan tetesan darahnya itu pun menyucikan bumi ini. Jadi bagi mereka yang menerima dan mengaku Yesus sebagai Mesias, Juru Selamat, dia itu sulungnya akan dibayar lunas semua tuntutan sedulur kita itu. Jadi hanya Yesus yang bisa membayar ini. Teladan perjanjian lama supaya gagalnya itu jangan diulang. Kemudian kita perjanjian baru itu sebagai pemandu jalan kebenaran. Ketika terjadinya kitab-kitab yang baru, itulah tersesatnya dari situ. Kemudian kita ini sendiri yang menjadi kitab hidup kebangkitan manusia baru. Yang perlu saya pesankan, ketika kebatinan kita, spiritual kita itu terjadi puncaknya, dan kita ini dijadikan tulus, sudah mengalahkan individualnya. Saat itu jiwa ini seperti menjadi kosong, bahkan kejiwaan sampai terjadi LGBT. Parahnya sampai sedemikian, yaitu tidak mengenali pria atau wanita dirinya ini. Karena sudah tidak ada yang bisa dicari dari dunia ini. Sesungguhnya mereka itu kebatinannya kosong dan harus diisi. Perlu berbuah-buah roh supaya tidak seperti meditasi yang mengosongkan diri. Maka itu yang bisa diisi oleh roh-roh lain. Tipu daya itu datang. Ketika sudah berbuah-buah roh, ini tidak bisa lagi dipimpin oleh para hamba Tuhan. Dipimpin para nabi pun tidak. Justru bisa tersesatkan karena belum tentu mereka itu sendiri sudah terjadi manunggaling dengan Gusti, yaitu telah mengalahkan individualnya itu secara tuntas. Sebab kita ini sendiri yang akan menjadi manusia baru, kitab kehidupan yang baru, yaitu kebangkitan hidup oleh roh, yang akan pasti puncak spirit kita itu dipimpin sendiri oleh Roh Kudus, supaya jangan mereka sendiri belum terjadi manunggalnya dengan Gusti, persatuan hidup oleh roh, maka terus akan membawa kembali. Sehingga yang sudah sampai di sini harus melebur diri, karena ini akhir zaman sudah berbeda dengan masa lalu.
ketika para rasul hidup, mereka itu masih menjadi pemandu kitab perjanjian baru. Hidup mereka sebagai pemandu menuju jalan kebenaran, arti hidup kekal. Namun kita ini ketika sudah mencapai puncak spiritual, sudah harus menjadi bait bagi Roh Kudus. Kalau tidak bisa menjadikan Yesus sebagai sulung, namun menjadi pemimpin bagi spiritual, bisa seperti Mormon dan agama-agama lain itu. Pimpinan rohnya itu pasti tidak menembus yang bisa nyambung setiap saat dengan Gustinya. Sebab harus mengalahkan individualnya, melebur diri, maka terjadilah manunggalnya di dalam Gusti, menjadi bait bagi Roh Kudus. Maka itulah yang disebut sebagai bait Allah, bait tubuh yang hidup oleh roh, hidup tapi mati. Dikatakan mati, namun hidup. Nah, ini manusia baru. Apa yang dibangkitkan? Akal budinya ini menjadi baru. Yang menjadi pesan penting, janganlah sekali-sekali menggabungkan atau menyamadengankan kitab suci ini, Alkitab, dengan kitab-kitab lain. Karena berbalikan arah. Kalau kitab agama lain menjadikan arti hidupnya itu sangat berarti untuk menjadi hidup dalam peran kehidupan, namun di dalam mengikut Kristus, dari mereka yang hidup yaitu di dalam perjanjian lama justru dijadikan mati di dalam karya salibnya, supaya terjadi kebangkitan manusia baru, yaitu yang berarti masa lalunya itu dilebur habis tuntas total, individualnya itu dibersihkan, dan itulah manusia baru dengan akal budinya itu baru, yaitu cara berpikirnya, dan kasihnya itu sempurna. Segala sesuatu yang dipikirkan, yang dikasih seperasaan, selaras dengan hatinya Gusti Roh Kudus. Maka kalau digabungkan itu bisa jadi ngedan, gila dewe. Jadi ini pesan penting. Amin.